Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tisan Revaldi. Video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari makalah saya yang berjudul Tujuan Pendidikan dan Pengajaran menurut Kiai Haji A.R. Fahrudin. Pendidikan merupakan aspek penting bagi kemajuan bangsa. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peran signifikan dalam memajukan pendidikan di tanah air. Salah satu tokoh Muhammadiyah yang berkontribusi besar dalam pendidikan adalah Kiai Haji A.R. Fahrudin. Menurut perkataan Khalik et al., Kiai Haji A.R. Fahrudin memimpin Muhammadiyah selama 22 tahun. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk pengembangan pendidikan Muhammadiyah. Pemikirannya tentang pendidikan bukan hanya mencerdaskan otak, tetapi juga membentuk karakter dan moral, sejalan dengan visi Muhammadiyah untuk membangun masyarakat Islam yang berkemajuan dan mencerahkan. Pemikiran A.R. Fahrudin masih relevan hingga saat ini. Hal itu disebabkan karena pendidikan karakter yang diajarkannya jadi kunci untuk membangun generasi bangsa yang tangguh, bermoral, dan berdaya saing. Keberhasilan pembangunan bangsa bergantung pada kualitas pendidikan. Menurut pendapat Rohimah, pemikiran A.R. Fahrudin dapat menjadi inspirasi dan pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran A.R. Fahrudin tentang tujuan pendidikan dan peran pengajaran dalam konteks pendidikan modern. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab 3 pertanyaan yang utama. Pertama, yaitu bagaimana konsep pendidikan dan pengajaran menurut Kiai Haji A.R. Fahrudin. Yang kedua, bagaimana relevansi pemikiran Kiai Haji A.R. Fahrudin dengan pendidikan modern. Yang ketiga, apa saja tantangan dan strategi penerapan pemikiran Kiai Haji A.R. Fahrudin. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk menjawab 3 pertanyaan fundamental yang telah dirumuskan sebelumnya terkait pemikiran Kiai Haji A.R. Fahrudin tentang tujuan pendidikan dan peran pengajaran dalam konteks pendidikan modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 3 manfaat yang penting bagi pembaca. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan pendidikan dan pengajaran menurut Kiai Haji A.R. Fahrudin. Yang kedua, menyediakan referensi yang berharga bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mempelajari pemikiran Kiai Haji A.R. Fahrudin dan pendidikan Islam. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Makalah ini membahas pemikiran A.R. Fahrudin tentang tujuan pendidikan dan pengajaran dalam pendidikan Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pemikiran A.R. Fahrudin tentang pengembangan intelektual, moral, dan spiritual serta peran pengajaran dalam mencapai tujuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis buku, jurnal, dan artikel. Penelitian ini berfokus pada pemikiran Fahrudin dan tidak membahas implementasinya di Indonesia. Bab yang pertama, konsep pendidikan dan pengajaran menurut Kiai Haji A.R. Fahrudin. Kiai Haji A.R. Fahrudin merupakan salah satu tokoh yang terkenal dalam Muhammadiyah. Beliau memiliki 3 konsep pendidikan dan pengajaran yang berharga. Konsep beliau melandaskan kepada nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan masyarakat Indonesia. Konsep pendidikan. 3 konsep pendidikan menurut beliau adalah pengembangan intelektual, emosional, dan spiritual. Menurut beliau, ketiga aspek tersebut saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan pendapat Malu Eka bahwa pendidikan menurut Kiai Haji A.R. Fahrudin tidak hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan masyarakat Indonesia. Sedangkan pendidikan Muhammadiyah menurut Jalani bertujuan untuk membentuk manusia muslim yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, dan cakap dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam Muhammadiyah menurut Nasiruddin dan Izin yang menekankan pada pengembangan intelektual, emosional, dan spiritual. Yang pertama, pengembangan intelektual.
Pengembangan intelektual berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan sains, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Menurut pendapat Rohimah, bahwa Kiai Haji Fahrudin meyakini bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci kemajuan bangsa dan umat Islam. Oleh karena itu, pendidikan Muhammadiyah harus memberikan akses seluas-luasnya kepada siswa yang mau mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengembangan emosional. Pengembangan emosional diarahkan pada pembentukan karakter mulia dan kepribadian yang Islami. Pendidikan Muhammadiyah merupakan fauziah, yaitu menanamkan nilai-nilai akhlak mulia seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Hal ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Yang ketiga, pengembangan spiritual. Pengembangan spiritual difokuskan pada penguatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Muhammadiyah sebagaimana yang dikatakan oleh Iswanto bahwa mengajarkan siswa untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Hal ini diharapkan dapat membantu siswa menjadi pribadi yang religius, beriman, dan kuat. Ketiga aspek pengembangan ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Menguasai ilmu pengetahuan tanpa diiringi dengan akhlak mulia dan keimanan yang kuat dapat menjadi berbahaya. Sebaliknya, akhlak mulia dan keimanan yang kuat tanpa diiringi dengan ilmu pengetahuan yang memadai dan akan sulit untuk diterapkan dan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pengembangan intelektual, emosional, dan spiritual harus menjadi fokus utama dalam pendidikan Muhammadiyah. Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan beriman teguh yang siap berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan umat Islam. B. Konsep pengajaran. Proses pembelajaran dalam pendidikan Muhammadiyah harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua materi pembelajaran dan metode pengajaran harus sesuai dengan ajaran Islam. Pengajaran Muhammadiyah menurut pendapat Khalif Rahman Al-Ajruh menekankan pada pembelajaran aktif dan partisipatif, di mana siswa diminta untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran aktif dan partisipatif. Pembelajaran aktif dan partisipatif dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk belajar secara mandiri dan mengelompok. Siswa didorong untuk bertanya, diskusi, memecahkan masalah secara kreatif. Yang kedua, penanaman nilai mulia. Penanaman nilai-nilai akhlak mulia dilakukan melalui berbagai kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Guru dan staf sekolah harus menjadi teladan bagi siswa dalam mengamalkan nilai-nilai akhlak mulia. Sekolah juga harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan karakter siswa. Yang ketiga, penguatan iman dan ketakwaan. Penguatan iman dan ketakwaan dilakukan melalui pembelajaran agama Islam dan pembinaan ibadah. Siswa diajarkan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar, serta didorong untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab 2. Relevansi pemikiran Kiai Haji Fahrudin dengan pendidikan modern. Relevansi konsep pendidikan. Pemikiran Fahrudin tentang tingkat konsep pendidikan dan pengajaran masih sangat relevan dengan pendidikan modern saat ini. Hal ini dikarenakan konsep beliau holistik dan sesuai dengan tujuan pendidikan modern, yaitu mencerahkan kehidupan bangsa dan memajukan masyarakat serta memenuhi kebutuhan pendidikan masa kini. 1. Pengembangan intelektual. Menguasai ilmu pengetahuan dan sains baik di bidang agama maupun umum sangat penting untuk memajukan negara dan umat Islam. Pendidikan modern juga menegaskan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan sains sangat penting untuk menghadapi era globalisasi. Menurut Rohimah, Kiai Haji Fahrudin memiliki konsep pengembangan intelektual yang sesuai dengan ini. Beliau percaya bahwa ilmu pengetahuan sangat penting untuk memajukan negara dan umat Islam. Oleh karena itu, siswa di Muhammadiyah harus memiliki akses yang luas untuk belajar di berbagai bidang. Yang kedua, pengembangan emosional. Untuk melahirkan generasi muda yang bermoral dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat, sangat penting untuk membentuk kepribadian dan karakter Islami yang mulia. Pendidikan modern juga mulai memperhatikan aspek ini dengan memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah. Rahimah menyatakan bahwa gagasan pengembangan emosional Kiai Haji Fahrudin menekankan penanaman nilai moral melalui berbagai kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta contoh guru dan karyawan sekolah merupakan komponen penting pendidikan yang ditekankan dalam pendidikan modern. Pengembangan spiritual. Untuk menjadi individu yang religius dan beriman yang kuat, siswa harus memperoleh iman dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, institusi pendidikan modern menjadi
betapa pentingnya pendidikan agama dan moral untuk membentuk generasi muda yang berkarakter. Untuk Rohimah, gagasan tentang pengembangan spiritual Kiai Haji Farudin fokus pada meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembelajaran agama Islam dan pembinaan ibadah selaras dengan tujuan pendidikan agama dan moral modern. Relevansi pengajaran, konsep pengajaran pendidikan Muhammadiyah yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah dapat disesuaikan dengan metode pembelajaran modern. Hal ini sangat penting untuk membuat proses belajar mengajar yang efektif dan bermanfaat bagi siswa. 1. Pembelajaran aktif dan partisipatif. Metode pembelajaran modern menekankan pentingnya siswa berpartisipasi dan aktif selama proses pembelajaran. Menurut Tarik Ramadhan, ceruh ini saya dengan konsep pendidikan Kiai Haji Farudin yang mendorong siswa untuk bertanya, berbicara, dan menemukan cara kreatif untuk memecahkan masalah. Kedua, penanaman nilai-nilai akhlak mulia. Dalam pendidikan modern, aspek penting dari pendidikan karakter adalah penerapan prinsip moral melalui kegiatan interpersonal ekstrakurikuler serta keteladanan guru dan karyawan sekolah. Kemudian penting ini sejalan dengan lokasi pengajaran Muhammadiyah yang Zuhan Rohimah itu menekankan pada penanaman nilai-nilai akhlak mulia melalui berbagai kegiatan interpersonal ekstrakurikuler serta keteladanan guru dan karyawan sekolah. Yang ketiga, penguatan keimanan dan ketakwaan. Sekolah Muhammadiyah yang memberikan pembinaan ibadah dan pengajaran agama Islam dapat membantu siswa berkuat iman dan ketakwaan mereka. Menurut Rohimah, pengajaran Kiai Haji Farudin menekankan pada pembelajaran agama Islam dan pembinaan ibadah selaras dengan tujuan pendidikan agama dan moral dan pendidikan modern. Yaitu pendidikan agama dan moral juga menjadi bagian dari pendidikan modern. 3. Konsep pendidikan oleh Kiai Haji Farudin yang menggunakan metode pembelajaran yang berbasis Al-Quran dan As-Sunnah memberikan solusi yang lengkap untuk membangun generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan beriman teguh. Pemikiran beliau yang relevan dengan pendidikan modern menunjukkan bahwa pendidikan Muhammadiyah memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan pendidikan saat ini dan mewujud kemajuan negara dan umat Islam. Ketiga, tantangan dan strategi penerapan pemikiran Kiai Haji Farudin. Dengan pemikiran beliau tentang konsep pendidikan dan pengajaran yang berharga, menjadikan Farudin salah satu tokoh penting Muhammadiyah. Sebelum yang holistik yang mana berdasarkan pada nilai Islam dan memiliki tujuan yang mulia, yaitu meningkatkan kualitas hidup bangsa dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan negara sedang memajukan masyarakat di mana tetap relevan dan dengan pendidikan modern, tetapi Farudin menghadapi beberapa masalah saat menerapkan pemikirannya. Tantangan berikut sejumlah masalah yang mengalami penerapan pemikiran Kiai Haji Farudin dan pendidikan modern seperti 1. Dinamika sosial dan toleransi. Radikalisme dan intoleran menjadi ancaman nyata di era modern yang penuh dengan pergeseran nilai dan sosial. Karena keragaman budaya dan kompleksitas masyarakatnya semakin meningkat, hal tersebut menjadi lebih buruk. Menerapkan nilai-nilai Islam secara konsekuensi dan menghormati perbedaan adalah salah satu cara penting untuk menghentikan radikalisme dan intoleransi menurut Burhani. Metode pendidikan yang tepat harus mengajarkan siswa untuk menghargai dan menerima pendapat perbedaan. Dengan demikian masyarakat dapat hidup bersama dengan damai dan menghargai satu sama lain. 2. Sikap politik Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah. Meskipun dilakukan dengan baik, keterlibatan Muhammadiyah dalam praktik-praktik dapat memberikan berefleksi negatif dan menimbulkan konflik internal. Menurut pendapat Fasiyah, hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang aksi politik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal penerapan pemikiran Farudin dalam bidang pendidikan mungkin sulit karena kompleksitas hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah dan peranannya dalam merespon kebijakan publik. Akibatnya sangat penting bagi Muhammadiyah untuk tetap netral dan objektif dalam pendidikannya, untuk tetap fokus pada tujuan meningkatkan kehidupan bangsa. Peran pesantren dalam pemikiran kepemimpinan. Peran pesantren dalam melahirkan kepemimpinan Muhammadiyah. Pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan anggota kader Muhammadiyah. Namun, untuk menjamin peranan pemikiran Farudin yang konsisten, komunikasi dan kerjasama antara pesantren dan lembaga pendidikan harus diperkuat. Bagi pesantren Muhammadiyah untuk menghasilkan pemimpin yang komprehensif dan berwawasan luas. Akibatnya, untuk menghindari tumpang tindih dan konflik kepentingan, pesantren dan lembaga pendidikan Muhammadiyah harus bekerjasama dengan lebih strategi. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dan menerapkan pemikiran Farudin secara efektif antara lain: 1. Memperkuat organisasi lembaga pendidikan Islam Muhammadiyah atau LPIM. Menurut pendapat Latifah Hasan Warisno Ansori An-Adari,
bahwa diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar lembaga pendidikan. Salah satunya yaitu dengan memperkuat organisasi lembaga pendidikan Islam Muhammadiyah atau LPIM. Penguatan ini dapat dilakukan dengan membangun struktur organisasi yang solid dan profesional serta meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga pendidikan Muhammadiyah dalam menerapkan konsep AR Fahrudin secara konsisten dan efektif. 2. Menerapkan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki peran yang sangat strategis untuk menghasilkan generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, dan bermoral. Pendidikan karakter yang dapat diterapkan secara menyeluruh memasukkan nilai-nilai anak muda ke dalam kurikulum dan program pendidikan. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai program dan kegiatan di perguruan tinggi Muhammadiyah seperti mata kuliah, seminar, workshop, dan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan karakter. Yang ketiga, pengembangan kurikulum dan yang berorientasi pada kebutuhan murid. Menurut pendapat Pratiwi dan Rahagim bahwa kurikulum pendidikan Muhammadiyah perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan minat murid agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Kurikulum yang berorientasi pada murid ini harus dilakukan dengan pengembangan zaman dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat dicapai dengan mengadaptasi kurikulum pendidikan Muhammadiyah sesuai dengan kebutuhan konteks murid di era modern. Kesimpulannya, pengembangan intelektual, emosional, dan spiritual adalah 3 konsep pendidikan yang sangat penting yang mana dikembangkan oleh Kiai Haji A.F. Fahrudin, seorang tokoh penting Muhammadiyah. Tujuan dari konsep ini adalah untuk meningkatkan masyarakat Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup bangsa. Meskipun ide-ide pertama kali muncul di masa lalu, mereka tetap sangat relevan dengan pendidikan saat ini dan melakukan cara yang tepat untuk membangun generasi muda yang cerdas, moral, dan berjadi. 3 bagian utama membentuk konsep menurut A.R. Fahrudin. Pertama, pengembangan intelektual. Penguasaan ilmu pengetahuan dan sains baik umum maupun agama adalah penting untuk memajukan bangsa dan individu. Kedua, pengembangan emosional. Nilai akhlak mulia ditanamkan pada kepribadian dan karakter Islami. Yang ketiga, pengembangan spiritual. Pengembangan spiritual berarti meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pendidikan agama Islam dan pengajaran ibadah. Konsep pengajaran yang selaras dengan ketiga konsep adalah bahwa pembelajaran harus aktif dan partisipatif. Ini berarti bahwa peserta didik diminta untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar mereka sehingga lebih bermakna dan bermanfaat. Tentunya nilai-nilai moral ditanamkan melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, serta keterampilan pendidikan dalam sekolah. Hal itu terdapat penguatan iman dan ketakwaan karena pembelajaran agama Islam dan pembinaan ibadah ditanamkan menanamkan iman dan ketakwaan. Konsep yang disampaikan oleh Kiai Haji Fahrudin sesuai dengan tujuan pendidikan modern yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan bangsa dan mewujudkan masyarakat. Pengembangan karakter, penguasaan pengetahuan, dan penguatan iman adalah fokus utama pendidikan modern. Praktik pendidikan modern mengakui penggunaan pendekatan pembelajaran efektif dan pembelajaran aktif dan partisipatif, menerapkan prinsip-prinsip akhlak mulia dan penguatan iman dan ketakwaan. Meskipun relevan, penerapan konsep menurut Kiai Haji Fahrudin di era modern menghadapi beberapa tantangan seperti dinamika sosial, sikap politik Muhammadiyah, dan dalam pesantren. Beberapa cara untuk mengatasi masalah ini adalah menerapkan konsep menurut Kiai Haji Fahrudin yaitu dengan memperkuat lembaga pendidikan Islam Muhammadiyah atau LPIM, menerapkan pendidikan karakter di perguruan tinggi, dan membuat kurikulum yang fokus pada kebutuhan siswa. Konsep pendidikan dan pengajaran menurut Kiai Fahrudin memberikan solusi lengkap untuk membangun generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan berpedoman teguh. Dengan penerapan yang tepat dan konsisten, konsep ini dapat membantu kemajuan negara di umat manusia. Sekian, terima kasih.